Tapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek saja. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Malam-malam 17 Agustus ngumpul-ngumpul, bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah karena tidak pernah Nabi ngumpul 17 Agustus. Enggak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka acara ini bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Dalil Pak Ustaz cuma satu aja. Oke, kita tambah satu lagi. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa Nabi. Iya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammadiyah Pak Ustaz. Itu kan doa iftitahnya Muhammadiyah. Selesai salat, waktu sedang salat, di belakang ada makmum. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Siapa? Dia gentleman, angkat tangan. Anal, saya yang baca. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun rahmat karena doa yang kau baca. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pasti Nabi pasti dia. Siapa yang berani tadi buat Allahu Akbar kabira? Itu pelaku bid'ah, neraka jahanam tempat. Nah, 2. Enggak cukup kalau cuma 2 dalil Pak Ustaz. 3. Oke, kita tambah 3. Sami'allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4. Abu Hurairah radhiyallahu an
sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China, maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul? Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Berapa sudah? 5. Tambah lagi. Datang sahabat ngadu, ya Rasulullah, ya, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada teman saya, kenapa dia sholat dari Isya sampai subuh? Sholat dari Isya sampai subuh. Memangnya kenapa? Ayatnya kul huwallah terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Diadukan ke Nabi. Apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti dia tadi malam sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam sholatnya. Mana pernah Nabi buat? Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi mengatakan, siapa yang sholat dari Isya sampai subuh pakai ayat kul huwallah, saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah ajarkan, neraka jahanam tempatnya. Ini dalil yang Bapak Ibu tunggu selama ini. Bagi yang istiqomah baca kul huwallah terus kul huwallah. Udah berapa udah? 5 tambah 6. Mana dalil ke-6? Imam Hambali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Orang nanya sama Abdullah, Abdullah, ya, kamu anaknya Imam Hambali? Betul. Pernah kamu tengok bapakmu sholat tahajud malam? Saya lihat, karena ayah saya. Berapa rakaat malam? 300 rakaat. 300 rakaat. Nabi sholatnya berapa? Hadis riwayat Aisyah, Nabi hanya sholat 11 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka jahanam. Sampai hati mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamnya pengarang kitab terbesar, Musnad Ahmad bin Hanbal, 40.000 hadis isinya. Masuk neraka. Berapa sudah? 6. Yang terakhir 7, karena tawaf 7 kali. Yang ke-7, Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia nunggu matahari terbit, karena dia mau sholat sunat isyraq. Sholat subuh, duduk di masjid. Apa kerjanya? Melihat ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus dia ulang. Tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ditulis dalam kitab Manaqib Ibni Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Membaca Al-Fatihah dari sejak salat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan oleh muridnya langsung dalam kitab Manaqib Ibnu Taimiyah. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka. Pas 7. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaedah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Nanti kalau ada orang membid'ahkan bapak, membid'ahkan ibu, ibu sudah bisa jawab, Ma, ada yang bilang katanya kita buat ini bid'ah. Itu sudah dijawab Ustaz Abdul Somad. 7 dalilnya. Apa yang 7 itu? Ada rekamannya di YouTube. Nanti kita tanya. Dah, selanjutnya tentang perempuan sholat ke masjid. Perempuan lebih baik di dalam ruangan, lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam kamar, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Begitu bunyi hadisnya. Perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Berdasarkan ini, perempuan jangan sholat ke masjid, di rumah saja.
Inilah metode yang salah dalam mengambil hukum dari hadis. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Cara mengambil hukum dari hadis bukan baca satu hadis tarik satu hukum. Kumpulkan semua hadis dalam satu tema, baru ambil satu kesimpulan. Namanya metode tematik, yaitu maudhu'i. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di rumah, satu hadis. Adakah hadis yang mengatakan perempuan sholat di masjid? Pertama, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di... Itu hadis sahih. Apa makna hadis itu? Maknanya ada perempuan di belakang. Seandainya tidak ada perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang ke rumah. Dua, Aisyah istri Nabi melihat dengan mata kepalanya, karena rumah dia di samping masjid. Ini mimbar 22 meter ke kiri kamarnya. Aisyah melihat perempuan salat di zaman Nabi, mereka menutup diri mimurutihinna dengan kain yang panjang. Berarti ada perempuan salat. Tiga, pintu sebelah kiri ada tiga. Masjid Nabawi, Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa bukan sekarang dibangun, sejak zaman salafus saleh. Bahkan Umar bin Khattab, siapa yang masuk dari Babun Nisa, bukan Nisa, dicambuk. Itu Babun Nisa untuk perempuan. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tidak ada? Tak mungkin. Kalau begitu perempuan ada. Empat, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi i'tikaf. I'tikaf itu berapa lama? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam. Apa makna 240 jam? Kalau 240 jam boleh, mengapa yang 5 menit tidak boleh? Tengok, pengambilan hukum itu bukan tekstualis. Dalil terakhir yang kelima, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah. Itu hadis lebih banyak perempuan ke masjid. Tapi hadis yang satu tadi Ustaz tidak bisa lawan. Ini kan hadis sahih. Dikombinasikan antara dua, perempuan tetap ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Contoh di Rusia, di Suriah sekarang. Di Suriah perempuan tak boleh ke masjid, karena kalau dia ke masjid ditangkap tentara Bashar al-Assad Syiah laknatullah alaih. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid, kalau perempuan ke masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di komplek Masjid An-Nahdah, kalau ibu nanti pulang ada tentara Israel di luar. Syarat yang kedua, menutup aurat. Saya sholat di masjid di Pekanbaru, Jalan Subrantas, dekat Riau Pos. Begitu saya keluar dari masjid, melihat perempuan pakai celana sempit. Astagfirullah. Baru saja membersihkan diri, dia sudah pakai. Mukena dia gulung, dia masukkan ke dalam tas kecil, dia pun keluar pakai lipstick, pakai. Ini tak ada manfaatnya dia ke masjid itu. Bagus sholat di rumah, menimbulkan fitnah. Ke masjid pakai celana sempit kecil. Orang naik motor nengok itu masuk paret, kadang-kadang nengok. Macam ibu-ibu ni ke masjid. Itu. Tengok, tidak pakai makeup, pakai mukena panjang. Ini udah tahu ke masjid pakai bedak 2 inci. Pakai lipstick. Kanan biru, kanan kiri hitam, hijau. Pulang dia ke rumah, suami tak ke masjid. Siapa nempeleng tadi, kata dia. Oleh sebab itu, maka hadis tentang perempuan ke masjid ini, download buku saya di internet tentang perempuan ke masjid. Apa kami ketik Pak Ustaz? 30 fatwa seputar Ramadan. Ketik di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC. Enter, download gratis. Share Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp pagi. Ada di situ saya bahas. Saya masuk ke dalam pembahasan Ramadan, karena di bulan Ramadan